Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kalian berada, aku akan mengucapkan salam kepada kalian. Nah, kalian pasti udah asing kan dengan yang namanya G30 SPKI. Kita bakal ngebahas tentang G30 SPKI ini di video yang kita bawa ini. Stay tune ya. Nah, sebelum kita masuk kepada alur dan latar belakangnya, pertama aku akan membahas tokoh-tokoh dan perannya nih. Pertama kita ada Dan Aidit. Nah, dia itu selaku Ketua Umum PKI. Nah, dia ini diduga sebagai dalang utama dari kudeta G30 SPKI karena dia itu adalah Ketua Komite Sentral dari Partai Komunis Indonesia itu. Nah, pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI adalah pelakunya dan sebagai pemimpinan partai. Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Lalu, Dan Aidit pun melarikan diri ke Yogyakarta dan akhirnya tertangkap dan dieksekusi oleh militer beberapa bulan setelah peristiwa kelam tersebut. Oke, yang kedua ada Letkol Untung, pimpinan Cakrabirawa. Sejarah mencatat Letkol Untung Jamsuri sebagai salah satu tokoh penting dalam peristiwa G30 SPKI ini. Saat peristiwa tersebut, Letkol Untung menyandang posisi Komandan Batalion KK1 Cakrabirawa, pengawal Presiden Soekarno. Dalam peristiwa G30S, Letkol Untung diduga sebagai pion terdepan yang menggerakkan pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan kepada 7 jenderal. Yang ketiga, ada Syam Kamaruzaman atau Ketua Biro Khusus PKI. Syam bersama Dan Aidit diduga sebagai otak dari kudeta dan pembunuhan terhadap 7 jenderal di peristiwa G30PS PKI ini. Ia memimpin organisasi rahasia PKI yang disebut Biro Khusus. Biro ini bertujuan mempengaruhi dan mengurus kelompok tentara berhaluan kiri. Dan ada 7 korban dalam kudeta G30S PKI tahun 1965 ini, atau yang disebut pahlawan revolusi kita, yaitu yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Majen TNI Raden Suprapto. Yang ketiga, Letjen S. Parman. Yang keempat, Letjen M.T. Haryono. Yang kelima, Majen D.E. Panjaitan. Yang keenam, Majen Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Brigjen Katamso. Yang kedelapan, Kapten atau Anumerta Pierre. Yang kesembilan, Tendean. Lalu ada tempat dan waktu peristiwa dari G30 SPKI. Nah, G30 SPKI itu merujuk pada peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia itu terjadi selama 2 hari 1 malam, tepatnya 30 September dan 1 Oktober. Makanya ada orang yang bilang itu menjadi gerakan 1 Oktober juga. Jadi tidak salah jika ada orang yang bilang itu gerakan 1 Oktober gitu. Jadi kita tadi sudah membahas tentang peran para tokoh dan tempat serta waktu peristiwa itu terjadi. Sekarang kita akan membahas tentang alur dan proses peristiwa itu sendiri. Jadi gerakan G30 SPKI ini sebelumnya merupakan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI untuk mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sementara itu beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Nah, setelah kita mengetahui proses dan alur peristiwa ini, akhir dari peristiwa ini adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI, DN Aidit, ditembak mati tanpa sempat diadili. G30S 1965 menjadi akhir riwayat Partai Komunis Indonesia, para pimpinan, anggota sekaligus seluruh hal yang terkait dengan PKI. Peristiwa G30S 1965 menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan menunjuk PKI sebagai salah satu unsur utama dalam upaya kudeta. Para pimpinan PKI pun diburu, termasuk Dipa Nusantara Aidit. Oke, yang kelima ini ada dampak dari peristiwa ini. Jadi dampak dari peristiwa ini
Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran, bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-communist purge. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami, dan KAPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan tuntunan rakyat atau tritura. Tritura berisi 3 hal. Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet Dwi Korah dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah turunan harga. Reshuffle kabinet. Untuk memenuhi tritura kabinet Dwi Korah perlu diperbarui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI. Gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari 1966. Arif adalah mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. Presiden Soekarno membubarkan kami karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga saat ini. Oke, yang keenam dari pembahasan kita ini adalah hal yang dapat dipelajari di masa sekarang. Dari kejadian G30 SPKI, ada beberapa hal yang dapat dipelajari. Yang pertama, yang pastinya pentingnya demokrasi. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, stabilitas politik. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik internal yang dapat mengganggu tatanan sosial. Yang ketiga, transparansi informasi. Perlunya transparansi dalam mengkomunikasikan informasi kepada publik untuk menghindari munculnya spekulasi dan desas-desus yang dapat memicu ketidakstabilan. Yang keempat, keberagaman ideologi. G30S atau yang disebut PKI juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai keberagaman ideologi dan pandangan politik dalam masyarakat sambil menghindari polarisasi berlebihan.